Oke. Jadi sebenarnya itu kan udah dijelasin ya tadi bahwa itu memang digunakan untuk pembayaran lunasan daripada rumah, ya. Dan itu melalui PT Quantum karena memang itu harus ditanya kepada Harvey, ya. Dimana kalau di situ berarti kalau dia keluarnya rupiah itu Harvey jual falas, jadi falas yang dipunya dijual dikirim dari Quantum langsung sampai karena memang mati rasanya. Jadi tadi yang dibilang bahwa pertanyaannya buat saya akhirnya nggak kemana-mana tadi pertanyaannya, bahwa sekarang saya tanya sama kalian kalau misalkan saya punya kredit namanya utang bukan? Ya, utang. Lalu ditulis beritanya sebagai pembayaran utang kan itu karena dari Harvey yang kasih beritanya kepada BSI. Jadi framingnya keterlaluan. Nah, di sisi yang lain berkaitan dengan bukti-bukti yang lain tadi jelas terhadap perhiasan, ya. Ada satu perhiasan yang itu adalah diberikan sebelum pernikahan. Yang itu jelas kalau di dalam surat dakwaan itu di luar daripada tempus. Ada beberapa bagian juga yang itu di luar tempus sehingga menurut saya tetapi Sandra berhasil menjelaskan dengan sangat jelas tentang kepemilikan tas. Nah, adapun berkaitan dengan tas sebagai benda maka kemudian itu diserahkan pada penguasaannya, karena penguasaan pada sana lalu sampai melalui dia diberikan oleh online shop toko. Nah, semua itu ada buktinya. Tadi kita mungkin teman-teman tadi nggak lihat ya, kita udah siapin daftarnya. Ya. Tas ini namanya apa, lalu diberikan oleh toko apa, postingan Instagramnya itu ada semua fotonya. Jadi nanti dalam persidangan yang tadi diminta oleh hakim untuk kami melakukan pembuktian, kami akan lampirkan itu dengan secara detail berkaitan dengan tas-tas tadi, lalu pemberiannya dari siapa aja. Lalu hal yang lain tadi juga jaksa telah salah dalam menuliskan terkait dengan perolehan apartemen, ya. Apartemen 2 unit apartemen di Paramount Serpong, yang itu adalah perolehan 2014 dan 2015. Tetapi dalam laporannya jaksa menuliskannya 2017. Jadi itu mau dicocokkan dengan kaitannya dengan tempus mungkin. Tapi kalau dilihat di dalam perjanjiannya memang perolehan daripada apartemen tadi itu berdasarkan perjanjian dengan Paramount Serpong selama 1 tahun itu Sandra berhak atas 1 unit, ya. Yang satu Desember 2014, yang kedua Desember 2015. Dan di dalam berkas daftar bukti yang dituliskan oleh JPU tadi juga kami keberatan karena nomor blok dan nomor unitnya salah. Jadi kalau nomor blok sama nomor unitnya salah, jangan sampai nanti punya orang yang disita, orang jadi punya masalah gara-gara ini. Jadi tadi kita cocokkan kembali tentang nomor unit yang seharusnya dimasukkan di dalam daftar. Tetapi terkait dengan perolehan itu, bahwa perolehannya adalah itu dari kerjasama dengan Paramount Serpong yang perjanjiannya ada semua. Sandra Dewi pribadi. Jadi Sandra Dewi pribadi. Terus apalagi tadi? Nah, kami yang keberatan itu juga banyak daripada apa yang disampaikan terkait dengan barang yang disita itu kemudian tidak ditempatkan dalam dakwaan. Lalu dia nyita fungsinya apa? Maka tadi kami keberatan dalam hal barang-barang yang memang tidak disebutkan dalam surat dakwaan, kembalikan saja kepada pihak, dan kalau memang itu ada blokirnya dibuka, ya, terkait dengan rekening dari Sandra Dewi sendiri dan juga anak-anak. Karena tadi disampaikan bahwa itu oleh si AMB Niaga yang memang itu dari semenjak anaknya masih dalam kandungan terus lahir, dan mereka bertiga menjadi brand ambassador dari si AMB Niaga selama kurang lebih 8 tahun. Dan dana itu semua tersimpan, dan sekarang rekening anak-anak itu yang diblokir. Jadi tadi kita minta ALR juga rekening anak-anak dibuka dulu. Nah, itu kan untuk kebutuhan anak-anak dan juga itu anak yang tidak terkait dengan perkara ini. Nah, ketika ada barang yang itu tidak ditempatkan dalam surat dakwaan, itu kan
kemungkinan patut diduga bahwa jaksa tidak yakin terkait keterkaitan daripada barang-barang tadi itu dengan dakwaan atau perbuatan yang dilakukan. Ya, itu ada di luar dakwaan dan hakim, majelis hakim juga itu kan di dalam dia mempertimbangkan ya berdasarkan pada surat dakwaan yang dikirimkan, bukan berita acara. Jadi kalau surat dakwaan yang nggak ada tiba-tiba disebutkan ini kan jadi pertanyaan ya, karena bagaimana cara hakim lalu mempertimbangkan. Ini kita bicara soal fairness dalam persidangan. Jadi kita kalau mau dalam sidang kita harus punya data yang sama dan kita punya list yang sama. Ketika ada list yang tidak sama lalu tidak sesuai dengan ketentuan hukum di dalam proses persidangan, ya itu harus dikembalikan. Adapun berkaitan dengan permintaan daripada JPU dalam minggu yang lalu ya, berkaitan dengan untuk dilakukan eksekusi atau lelang terlebih dahulu terhadap barang-barang yang disita. Sekali lagi kami masih berkeberatan dengan hal tersebut. Yang pertama, di dalam persidangan pembuktian juga misalkan terhadap tas itu JPU juga tidak berhasil tentang membuktikan kaitan dengan kepemilikan tas tadi ya. Misalnya yang kedua juga berkaitan dengan yang lain itu kayak merujuk pada pasal 45, maka harusnya barang yang dapat dilakukan lelang terlebih dahulu itu adalah terkait dengan barang yang cepat rusak atau barang yang gampang busuk, kayak misal makanan ya, beras, makanan, buah-buahan. Itu memang kalau udah disita, kita harus segera dilakukan lelang. Kenapa? Karena agar tidak hilang keekonomiannya, juga tidak cepat rusak. Nah, barang-barang yang cepat rusak itu yang tadi saya sebutkan contohnya. Sedangkan tadi yang disebutkan terkait dengan tanah, ya, mobil, juga tas itu tidak termasuk dalam kualifikasi. Sehingga saya melihat untuk kita sama-sama membaca kembali pasal 45 KUHP dan bagaimana wewenang itu dilaksanakan secara benar sesuai dengan ketentuan. Jangan ini ada terkait diambil dulu baru nanti dibuktikan kemudian, nggak gitu caranya ya. Harusnya secara hati-hati ketika melakukan perampasan hak terhadap orang lain. Ini kan bentuk perampasan hak. Ketika ada hak daripada perampasan itu dilakukan, maka perampasan itu harus dilakukan secara hati-hati. Ketika perampasan hak orang lain dilakukan secara serampangan, nah ini yang namanya adalah penerapan draconian law measures. Hal yang harus dilarang di dalam penegakan hukum adalah penerapan draconian, ya, sewenang-wenang, dan itu nggak boleh dilakukan. Nah, tadi juga terkait dengan Saksi Suparta misalnya, itu ada tanah yang ternyata memang milik teman tapi tetap juga. Nah, jadi ini yang saya lihat misalnya juga alat-alat pabrik. Terus orang kalau mau bekerja nanti gimana kalau misalkan harusnya ya dalam asasnya penyitaan terhadap alat produksi itu dihindari. Kenapa? Jangan sampai alat produksi itu nanti nggak digunakan lalu penyusutan lalu rusak ya. Sehingga itu juga akhirnya alat produksi itu nggak bisa digunakan. Harusnya alat produksi itu nggak boleh dilakukan penyitaan ya, ini yang harus jadi pembelajaran lah ke depan ya, pasca pemerintahan baru, ya itu yang harus diperhatikan. Kalau terkait